Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim iftah 'alaina fathan qariba ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal ulum wa hab lana wasi'atil fuhum bijahi nabiyyikal ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-ilma ladunni wal mashraba as-safi al-haniya wa hab ya ghani wa na'udzubika Allahumma min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Baik. فهذا درس خامس من دروس أصول الفقه في كتاب الورقات للإمام الحرمين أبي المعالي عبد المالك بن عبد الله بن يوسف الجويني مع شرح المحلي للإمام محمد bin Ahmad al-Mahalli rahimahullah ta'ala. Ini adalah dars yang kelima ya, dari daurah untuk pembahasan kitab Al-Waraqat, Waraqat Imam Al-Haramain dengan syarahnya Imam Mahalli. Di pertemuan yang keempat kita bahas masalah alaqah, hubungan atau ya, ikatan antara fikih dan ilmu ya kan? Dan kita dapatkan alaqah antara kedua itu adalah alaqah yang dinamakan umum wa khusus mutlaq. Fal ilmu am wal fiqhu khas. Fa kullu fiqh huwa ilm wa laysa kullu ilm fiqh wa hakadha. Wa laysa kullu ilmin fiqhan. Naam. Kemudian juga musannif membahas masalah ilm, ta'rifnya ilm. Beliau sebutkan di sini ilm itu adalah ma'rifatul ma'lum ala ma huwa bihi fil waqi'. Dan syarih menambahkan sesuatu ma'rifatul ma'lum ay amma min sya'nihi an yu'lam, perkara yang bisa untuk diketahui. Ketika perkara itu diketahui dan itu pas sesuai dengan kenyataan, maka dinamakan ilmu. Sebaliknya al-jahl. Nah, di sini musannif di kitab di matan musannif menjadikan jahal itu hanya satu. Huwa tasawwur syai' ala khilaf ma huwa bihi fil waqi'. Menangkap sesuatu atau menanggapinya tapi tangkapannya itu atau tanggapannya berlawanan dengan apa yang ada di alam kenyataan. Itu jahal. Nah, syarih menambahkan bahwasanya ini yang dibahas musannif namanya jahlun murakkab. Ada satu lagi namanya jahal basit, yaitu tidak ada tanggapan sama sekali. Wah, namanya jahal basit. Baik. Kemudian musannif juga membahas ilmu dan membaginya menjadi dua. Dari segi apa? Dari segi cara untuk mencapainya. Bila mana cara untuk mencapai ilmu itu dengan spontanitas, ya, tanpa ada usaha, tanpa ada pemikiran, maka itu namanya ilm daruri. Seperti ilmu yang dihasilkan oleh panca indera yang 5 atau ilmu yang memang dianggap sangatlah mudah, pengetahuan yang sangatlah mudah, itu namanya ilmu daruri. Sebaliknya adalah ilmu nadhari ataupun musannif disebutkan ilmu muktasab, yang mana itu adalah suatu ilmu yang tidak bisa didapatkan melainkan dengan pemikiran ataupun istidlal, mencari dalil. Jadi ada dua, ada ilmu nadhari dan ilmu daruri. Di sini musannif akan menjelaskan kepada kita kalimat nazar, apa itu nazar, dan kalimat istidlal, apa itu istidlal. Dua kalimat ini musannif akan menjelaskannya. Kenapa? Karena dua kalimat ini tercantum dalam ta'rifnya ilm dan ta'rif ilm, baik pun nazar atau nazari ataupun daruri. Al-ilmu an-nazari huwa ma yatawaqqaf ala nazar wa istidlal, wad-darir huwa ma la yatawaqqaf ala nazar wa istidlal. Gara-gara dua perkara ini disebutkan di definisi ilmu nazari atau ilmu daruri, maka wajib dijelaskan apa itu nazar dan apa itu istidlal. Bismillah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, qala wan nazaru
huwal fikru fi halil manzuri fihi liyuaddi ilal matlub. Itu nazar. Wal istidlalu talabud dalil liyuaddi ilal matlub. Ini semestinya koma di sini, koma. Famuaddan nazari wal istidlali wahidun. Wa jama'al musannifu bainahuma fil itsbati wan nafi ta'kidun. Wah, hakala. Ini pembahasan masalah nazar dan istidlal. Sebenarnya pembahasan nazar dan istidlal ini pembahasan yang tidak panjang. Kita cukup hanya faham artinya. Karena ini dijelaskan karena dua kalimat ini tercantum di definisi ilmu nazari dan daruri. Beliau berkata an-nazar, apa itu nazar? Wan nazaru huwa al-fikru fi halil manzuri fih. Kembali ke masalah nazar lagi. Nazar yang disebutkan di ta'rif itu adalah al-fikr, pemikiran. Nah, jadi bukannya nazara berarti melihat, enggak, tapi nazara berarti memikir. Maka wal fikru fi halil manzuri fihi. Pemikiran, mikir apa? Pemikiran fi hal, pada keadaan, hal, keadaan atau sifat. Al manzuri fihi, perkara yang difikirkan di dalamnya. Ini artinya. Ketika anta memikirkan perkara tertentu itu namanya apa? Namanya manzur fi, perkara yang dipikirkan. Nah, pemikiran ini namanya nazar. Nah, ente mikir, ini niat ini wajib nggak di wudu ya? Wajib. Kok bisa wajib? Karena ada hadisnya innamal a'mal binniyat. Lalu bagaimana kita mengambil kewajiban dari hadis ini lalu mengkaitkannya dengan wudu? Nah, ini pemikiran. Mikirin namanya apa? Namanya nazar. Perkara yang anta pikirkan, jadi nazar itu adalah perbuatan ente. Nazar adalah fi'il mukallaf, fi'ilnya orang. Lalu perkara yang anta pikirkan namanya apa? Namanya manzur fi. Nah, jadi an-nazar adalah ketika anta berfikir di dalam sesuatu ini, nah itulah namanya nazar. Tamam. Untuk apa anta pikirkan perkara itu? Gal liyuaddi ilal matlub, untuk bisa sampai ke perkara yang dicari. Liyuaddi ay liyasil, untuk bisa sampai. Menyampaikan kita kemana? Ilal matlub, ke perkara yang kita minta, perkara yang kita cari. Saya akan mencari bagaimana kok fuqaha ini bisa menghukumi wajib dalam niat. Kok wudu itu wajib? Nah, ini matlubnya, perkara yang kita cari. Mencari bagaimana fuqaha mewajibkan niat dalam wudu. Nah, habis itu lalu kita lihat hadisnya, pengambilan kewajiban dari hadis ini. Lalu itu kita giaskan atau kita masukkan ke wudu. Nah, hakala. Sampailah di akhir cerita, tamam, baru kita tenang. Oh, betul, berarti niat itu dalam wudu itu hukumnya wajib. Nah, jadi yang barusan tadi kita lakukan, berfikir dalam perkara tertentu yang kita cari. Al-manzur fihi, perkara tertentu. Ini saya berfikir dalam perkara ini untuk apa? Untuk menyampaikan saya ke perkara yang saya cari. Nah, itulah. Jadi pemikiran itu namanya nazar. Nazar adalah fi'il, perbuatan dari orang mukallaf yang itu ditujukan ke perkara. Perkara itu namanya apa? Namanya al-manzuri fihi. Yang mana tujuan daripada nazar ini adalah untuk bisa menyampaikan kita ke perkara yang kita cari. Nah, kata ikhwan, itu namanya nazar. Ringkasnya nazar sama dengan berfikir itu. Enggak muter-muter kayak manzur fi matlub. Nazar sama dengan berfikir. Tamam. Ini yang nazar. Wal istidlal. Kemudian apa arti istidlal? Sangatlah mudah. Ya, istidlal juga disebutkan kan di definisinya ilmu nazari dan daruri. Istidlal itu apa? Istidlal ini tab'an ma'ruf, adalah masdar dari istadalla. Nah, ini adalah sighat istaf'ala, ya kan? Wa sighat istaf'ala itu thulathi mazid bi thalatha ahruf, ya. Dan itu mempunyai makna banyak sekali, di antaranya at-talab. Nah, di ilmu sharaf itu dibahas, ya kan? Di antaranya talab, istaghfara artinya apa? Minta ampun. Artinya talab artinya. Banyak sekali makna istaf'ala, di antaranya talab yang paling besar maknanya. Jadi istidlal adalah artinya apa? Musaddiq langsung jelaskan, adalah talabud dalil. Mencari dalil. Itu istidlal, mencari dalil. Untuk apa dicari dalil itu?
liyuaddi ilal matlub, untuk menyampaikan ke perkara yang kita cari juga. Ente ngapain kok nyari-nyari dalil untuk kewajiban niatnya di wudu untuk bisa sampai kepada ketenangan. Anda pengen tenang bahwasanya niat itu wajib dalam wudu, makanya Anda cari dalil hadisnya ataupun qaidahnya muter-muter. Nah, pekerjaan Anda ketika Anda mencari dalil itu namanya apa? Namanya istidlal. Jadi juga istidlal itu adalah pekerjaannya manusia, fi'il. Min sifatil fi'il. Fi'ilnya manusia. Mencari dalil. Sebagaimana fi'ilnya juga berfikir. Kedua itu baik pun nazar, pemikiran dalam manzur fih, ataupun istidlal, mencari dalil, ujungnya sama. Apa tujuannya? Liyuaddi ilal matlub, untuk sampai kita ke perkara yang kita cari, baik pun dengan cara nazar ataupun dengan cara istidlal. Makanya kata musannif apa? Famuadda an-nazari wal istidlali wahidun. Muadda, apa arti muadda? Ini isim maf'ul ini, min adda yuaddi. Maka hasil daripada nazar dan istidlal itu wahid, itu sama. Soal, apa itu? Hasil daripada nazar dan istidlal sama. Katanya sama. Ya samanya apa? Adalah yuaddi ilal matlub, itu yang dimaksudkan musannif. An-nazar wal fikr fi halil manzur fihi, untuk apa? Untuk yuaddi ilal matlub. Dan istidlal apa? Talabud dalil, untuk liyuaddi ilal matlub. Berarti tujuannya sama. Apa tujuan ini? Liyuaddi ilal matlub. Wa hakadha. Qal wa jama'al musannifu bainahuma fil itsbati wan nafyi ta'kidun. Lalu musannif, kalau seandainya tujuan daripada pekerjaan nazar dan pekerjaan istidlal itu adalah satu, lalu kenapa musannif ini menyebutkan keduanya? Baik pun ketika beliau menyebutkan definisi ilmu nazari ataupun definisi ilmu daruri, disebutkan dua-duanya. Kenapa? Padahal sama. Kata musannif, enggak, ini cuma buat takkid saja, buat menguatkan saja, takkidun. Kita baca ini, ibarah ini ada uniknya sebenarnya. Sebentar, sebelum kita baca ibarah yang akan datang ini, mari kita kembali dulu ke definisi musannif ketika beliau mendefinisikan ilmu daruri. Beliau bilang apaan? Di halaman yang sebelumnya, wal ilmu daruri, pembahasan ilmu daruri. Ma la yaqa'u an nazar wa. Oke. Ini ta'rif ma la yaqa', ada lanya. La itu la nafiyah. La nafiyah. Berarti kalimat nazar dan istidlal ini ada dalam posisi yang dinafikan, yang tidak perlu kepada nazar dan istidlal. Ini apa? Ilmu daruri. Oke, baca sekarang ta'rifnya ilmu muktasab atau ilmu nazari yang di bawah itu. Naam. Wa ammal ilmu muktasabu fa huwal mauqufu 'ala an-nazari wal istidlal. Musannif sebutkan nazar istidlal di sini di definisi ilmu muktasab dalam dalam pola bagaimana? Dalam pola nafi ataupun pola isbat? Isbat. Enggak ada nafinya di sini. Enggak ada nafinya kan. Lain hal kalau di ilmu daruri ada nafinya ma la yaqa. Naam. Tapi di sini huwal mauqufu, ditetapkan 'ala an-nazar wal istidlal. Tamam. Jadi di ilmu daruri beliau menyebutkan keduanya, nazar, istidlal, dengan pola menafikannya, dan di ilmu muktasab beliau menyebutkan keduanya dengan pola mengisbatkannya. Jelas ya? Nah, oke, sekarang kita kembali ke ibarah yang akan kita baca. Qala al-musannif wa jama'al musannifu bainahuma fil itsbati wan nafyi ta'kidun. Sekarang sudah jelas langsung. Ya kan? Wa jama'al musannifu, dan musannif menggabungkan bainahuma, di antara keduanya. Apa keduanya ini? Nazar dan istidlal, padahal tujuannya satu, tapi kok kenapa musannif menyebutkan kedua-duanya? Fin itsbat wan nafi, baik pun dengan pola itsbat ataupun dengan pola nafi. Soal, kapan musannif menyebutkan keduanya dengan pola itsbat? Ketika kapan? Iya, di definisi ilmul muktasab, itsbat. Dan kapan beliau menyebutkan keduanya dengan pola nafi?
Ya, di definisi ilmu daruri. Nah, itu artinya di sini isbat sama nafi. Mungkin kita baca ini maksudnya apa nih? Isbat mana, nafi mana? Ya, tahu-taunya ini kembali ke masalah yang bagaimana beliau menyebutkan dua kalimat ini. Polanya bagaimana? Oh, yang satu isbat, yang satu nafi. Itu artinya isbat nafi di sini ya. Ta'kidun itu adalah khabar. Ta'kid ini khabar dari apa namanya? Wa jama'al musannif bainahu itsbat wa ini ahsannya jangan kita bilang jamaah ya, wa jam'ul musannif bainahuma fil itsbat wan nafi ta'kidun, khabar daripada jam'u. Naam hakadha. Kalau antum bilang jamaah berarti ta'kidan, ini berarti ta'kidan langsung gitu. Nah, intinya apa? Tidaklah beda antara nazar dan istidlal, hanyalah musannif menyebutkan kedua-duanya, baik pun di ilmu nazari ataupun ilmu muktasab, apa ilmu nazari atau daruri, hanya sebagai ta'kid sahaja. Jelas? Nah, hakata. Mungkin kita bisa ringkas sebenarnya. Jadi ilmu nazari itu ma la yatawaqqaf 'ala an-nazar, cukup. Atau 'ala al-istidlal. والضروري ما يتوقف والضروري هذا ما لا يتوقف أما النظري هذا هو الذي يتوقف على النظر, cukup sahaja, ataupun alal istidlal, cukup satu sahaja, karena nazar sama istidlal intinya satu, al muadda ilal matlub wa hakadha. Baik. Lalu beliau sebutkan wad dalilu huwal mursyidu ilal matlub li'annahu alamatun alaih, juga ini kalimat dalil kok bisa datang di sini. Beliau sekarang mau mentarifkan dalil. Apa arti dalil? Adanya pembahasan tentang dalil di sini. Kenapa? Karena kalimat dalil barusan disebutkan. Di mana itu? Di ta'rifnya istidlal. Awal istidlal huwa madza? Huwa talabud dalil. Apa itu dalil? Nah, dijelaskan di sini. Jadi artinya merembet ini ya. Terus ujung-ujungnya kemana? Ke ta'rif fiqih ini ceritanya. Dari ta'rif fiqih merembet ke masalah fiqihnya, ke masalah ahkamnya, ya enggak? Dari situ ke masalah ilm. Dari ilm dibagi jahalnya, kemudian dibagi menjadi nadhari dan apa namanya, nadhari dan daruri, merembet ke ta'rif nadhar dan ta'rif istidlal, merembet ke ta'rif dalil sekarang, wa hakadha. Semua ini disebutkan hanya menjelaskan sahaja. Baik. Wa dalil, apa itu arti dalil? Ad-dalil huwal mursyidu ilal matlub. Dalil ta'rifnya adalah al-mursyid, penunjuk. Penunjuk. Yursyiduka, orang yang menunjukkan atau pembina. Nah, wal mursyid huwa penunjuk ilal matlub, kepada perkara yang dicari. Itu artinya dalil. Li'annahu alamatun alaih, karena dalil itu adalah suatu alamat. Alaihi, hak kembali ke matlub, kepada perkara yang kita cari. Kalau aneh mau ke rumah si A contohnya, dibilang, oh ente kalau mau ke rumah aneh, ente jalan nih kesini, lewat sini. Tahu-tahu kalau seandainya ada alamat ADAP gitu, ada pelang warna hijau, berarti ente belok kanan, kemudian ada pelang warna biru, itu rumah Hana. Karena jalan. Pas lihat ada pelang warna hijau, oh berarti belok kanan. Oh pelang warna biru, oh berarti ini rumahnya si A ini. Pelang warna hijau dan warna biru itu yuaddi ilal matlub, menyampaikan saya ke perkara yang saya cari. Berarti apa itu? Dalil. Nah, itu artinya dalil. Dan dalil ini banyak sekali ya ikhwan. Baik pun itu dalil apa namanya, akli, akal bisa menjadi dalil, ataupun dalil naqli, nukilan. Yang mana nukilan ini panjang kalau apa namanya, dijadikan dalil. Tidak semua nukilan bisa menjadi dalil. Dan dalil yang paling kuat adalah dalil yang berupa akal. Akal ini luar biasa memang. Kalau akal menjadi dalil sudah jarang ada perdebatan atau ada perbedaan pendapat di situ. Tapi akal yang bisa berpikir untuk sampai ke dalil adalah akal yang sehat, yang faham betul bagaimana cara menggunakan akalnya. Nah, yang tahu, makanya dikarang ilmu mantik, ya kan? Jadi ilmu mantik itu adalah ilmu yang mengajarkan anta bagaimana anta menggunakan akal untuk seperti ini. Dan menjaga akal anta daripada kesalahan. Sebagaimana ilmu nahu menjaga lisan daripada kesalahan ngomong, ya, begitu pula ilmu mantik menjaga akal daripada kesalahan dalam pola berfikir. Wah kata. Fal mantiqu lil janani nisbatuhu kan nahwi lil lisani faya'simul afkara an ghayyil khata wa an daqiqil fahmi yakshiful ghita. Baik.
Di sini beliau akan berpindah ke masalah lain lagi, masih berkaitan dengan ilmu. Barusan kita jelaskan ilmu dan antonimnya, ilm dan jahal. Kemudian kita bagi ilmu menjadi ilmu nadhari dan ilmu daruri. Pembagian ilmu menjadi nadhari dan daruri itu dari segi bagaimana cara kita sampai ke ilmu ini, dengan jalan nadharikah atau dengan darurikah. Sekarang kita masih membahas masalah ilmu. Ilmu ini juga sebagaimana dilawan oleh jahal, antonimnya jahal, juga ada beberapa antonim, beberapa lawan kata untuk ilmu. Karena ilmu, yang namanya ilmu sebenarnya, yang namanya ilmu itu haruslah 100% baru dinamakan ilmu. Kalau belum nyampe ke 100%, belum yakin, belum dinamakan ilmu. Tamam. Nah, maka ilmu sama dengan yakin. Itu baru ilmu. Tamam ya? Nah, lalu apa kalau seandainya ada perkara, ada idrak, ada penangkapan, ada tanggapan, tapi ini belum nyampe ke 100%. Dan ini muwafiq lil matlub, bukannya jahal. Kalau tanggapan itu berlawanan, muwafiq lil waqi'. Kalau seandainya tanggapan itu berlawanan dengan kenyataan, namanya jahal. Tapi tanggapan ini muwafiq lil waqi', hanya saja belum yakin si rejal ini. Namanya apa itu? Bukan ilmu namanya. Nah, kita akan bahas di sini. Itu ada 3. Bisa menjadi dhon, dan bisa menjadi syak, dan bisa menjadi waham. Nah, ini ma'ruf kan, di fikih ini dijelasin banyak ya. Di bab apa? Di bab tayamum dijelaskan kapan ada waham, kapan syak, dan kapan juga dhon. Di sini beliau sebutkan wa dhannu tajwizu amrayni ahadihima adhharu ahaduhuma adhharu minal akhar. Wa dhannu tajwizu amrayni ahaduhuma adhharu minal akhar indal mujawwiz. Wa syakku tajwizu amrayni la maziyata li ahadihima 'ala al-akhar indal mujawwiz. Nah. Wa dhannu, apa arti dhann? Tajwizu amrayn. Tajwiz itu artinya membolehkan, jawaz. Ini boleh, ini boleh. Artinya membenarkan. Ini benar, ini juga benar. Tapi ahaduhuma adhharu minal akhar. Salah satu dari dua perkara ini itu adhhar, lebih kuat, lebih nampak daripada yang lain indal mujawwiz. Bagi orang itu yang membenarkan kedua perkara itu. Bagi ana dua perkara ini kemungkinan terjadi. Kemungkinan ada di alam kenyataan. Tapi yang satu lebih unggul bagi saya. Yang satu bukan. Tamam. Ini namanya apa? Namanya dhon. Perkara yang unggul namanya dhon. Dan perkara yang kalah itu namanya waham. Hakala. Wasyakku, adapun syak, tajwizu amrain, membolehkan kedua perkara, artinya membenarkan kedua perkara. La maziyata, tidak ada kelebihan. Maziyah, kelebihan, keutamaan. Tiada kelebihan li ahadihima 'alal akhar, untuk salah satunya daripada yang lain. 50-50, sama-sama. Ya kan? 50-50. Besok hujan enggak? Wallah enggak tahu ya, akhi. Bisa hujan, bisa enggak? Kayaknya, tapi enggak tahu, enggak ada kayaknya. Hujan atau enggak? 50-50. Tapi kalau wah ini sudah seminggu hujan terus nih, kemungkinan besar besok hujan. Nah, itu dhon kan. Atau kemarau, udah lama nggak hujan. Ini ihtimal galil, kemungkinan kecil besok hujan. Itu kayak gitu. Jadi waham. Kalau dipresentasikan jadi kayak gini, ikhwan. 100% itu adalah yakin. Dari 51 ke 99 itu adalah dhon. 50 itu syak. Dari 49 ke 1 itu adalah waham. 0 adalah jahal. 0 sama dengan enggak tahu sama sekali. Kalau ada baru dari waham naik ke syak, naik ke dhon, dan naik ke yakin. Wahakadha ya ikhwan. Naam. Qala al-musannif fattaraddudu fi qiyami Zaidin wa nafyihi. Ketika orang teraddud, masih bingung, masih tidak tahu, fi qiyami Zaidin, pada
berdirinya si Zaid, wa nafihi, dan menafikannya. Zaid ini mungkin berdiri mungkin tidak, ala sawai, kedua itu bersamaan, tiada keunggulan, bisa berdiri bisa enggak, sama-sama barang-barang, kemudian semua itu kemungkinan yang sama, itu ala sawa, artinya ini sama kedua belah pihak, itu namanya syak. Syakun, ya, syakun itu khabar. Wa ma'a rujhani thubut wal intifai dhannun. Nah, ketika ada rujhan, keunggulan daripada salah satunya, baik pun itu isbat, Zaid berdiri, ataupun nafi, Zaid tidak berdiri, maka yang unggul itu namanya dhann. Nah, di sini musannif enggak menyebutkan. Dan yang tidak unggul ar-rajih wa dhann, wal marjuh huwa madza huwa wahm. Nah, di sini enggak disebutin oleh musannif, tapi labas hakadha jadinya. Nah, dhannun wa hakadha ya ikhwan. Nah, sampai sini semestinya ada titik dan mulai alinea baru. Sallallahu alaihi Nabi. Jadi dari pagi tadi kita membahas masalah usul fiqih, definisi usul fiqih dengan tepatnya. Masih kita membahas masalah usul fiqih ini dari segi dua kalimat, ya, usul dan fiqih, dan sebelum menjadi alam, sebelum menjadi nama atas ilmu tertentu, dengan pembahasan yang panjang, yang merembet itu muter-muter. Nah, sekarang datang waktunya kita akan menyebutkan ta'rif usul fiqih setelah menjadi alam, setelah menjadi nama ilmu fan tertentu namanya usul fiqih. Dengan ini, dengan cara ini, setelah menjadi alam, ala fan muayyan, maka apa definisinya? Di sini sekarang musannif akan menyebutkan. Tamam. Qala al-musannif wa usulul fiqhi alladhi wudi'a fihi hadhihi al-waraqat turuquhu ay turuqul fiqhi ala sabilil ijmal kamutlaqil amri wan nahi wa fi'lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak ini contoh-contohnya. Masya Allah. Ba'dain di matan juga disebutkan wa kaifiyatul istidlali biha. Cuma dua di sini menyebutkan musannif. Nah, ringkasnya begini ikhwan, sebelum kita bahas di kitabnya, mungkin Al-Faqir akan menyebutkan ringkasan daripada definisi usul fiqih secara alam. Bismillah. Baik. Usul fiqih, nah, setelah menjadi alam. Jadi satu, sama dengan di sini kita akan mentakrifkan usul fiqih dengan menghitung pembahasan-pembahasan yang ada di dalamnya. Tadi kita ta'rifkan fikih dengan ta'rif jenis dan fasal. Iya enggak? Al-fiqhu huwa ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-'amaliyah allati tariquha al-ijtihad, ataupun al-muktasab min adillatiha tafsiliyah. Itu namanya ta'rif dengan had, jenis dan fasal. Bukan jenis kemudian fasal awal, tsani, tsalits, hakadha. Ada pola daripada ta'rif juga, tidak memakai jenis dan tidak pakai fasal. Jadi orang kalau mau nyebutin ta'rif itu ada banyak cara. Di antaranya dengan cara had yang tadi, ya, ataupun dengan cara rasm. Ada definisi kita menyebutkan ta'rif hanya dengan contoh. Itu masuk dalam kategori ta'rif. Ada juga orang yang menyebutkan perkara dengan definisi dengan cara menghitung. Itu masuk juga ta'rif. Jadi banyak sekali cara untuk mentakrifkan sesuatu, tapi yang paling hebat, yang paling pas, yang paling tepat nomor satu adalah al-had. Kemudian ar-rasm. Kemudian baru entar selain itu diantaranya adalah al-ad, menghitung. Tamam. Baik. Contoh, kalau antum sudah baca Fathul Gharib, ya, antum sudah baca juga berarti Baijuri di najasah, di babun najasah. Seringkali fuqaha kita, mereka ketika membahas najasah langsung mereka hitung an-najasatu hiya al-baul wad-dam wa terus banyak. Ini najasah. Ini ta'rif. Mana jenisnya, mana fasalnya? Enggak ada. Cuma menghitung saja. Ini hitungan masuk dalam ta'rif juga.
Jadi oh ini najasah. Nah, iya. Namanya ta'rif bil ad, bil ain, bil ad. Imam Baijuri berusaha untuk menyebutkan ta'rif najasah dengan ta'rif bil had. Ada yang hafal nggak? Oh, yang nggak apa nih? Fathul Gharib. Di Baijuri itu ada musannif, bahkan bukan Baijurinya, Ibn Qasimnya yang sudah mulai sedikit, tapi kurang memang disempurnakan oleh Baijurinya. Itu ma'ruf. Ma haruma tanawuluhu. Panjang dia punya tarif itu. Wah, ini PR buat antum deh. PR ya. Cari ta'rifnya najasah dengan ta'rif yang pakai had. Bukan ta'rif yang pakai ad. Kalau ta'rif yang pakai ad di semua kitab ada. An-najasah hiya kadza wa kadza wa kadza. Tapi yang minta ta'rif najasah dengan yang had. Ada jenisnya dan ada fasalnya. Bila murakhis. Iya, kullu mustaqdar yamna' sihatas shalah bila murakhis. Ini betul itu had, tapi sebenarnya itu had yang tidak sah. Iya. Kenapa? Qala fi sulam wa indahum min jumlatil mardudi an tadkhulal ahkamu fil hududi, dia bilang. Ketika ada definisi yang di situ disebutkan hukum daripada perkara yang kita mau ta'rifkan, langsung batal ta'rif itu. Kenapa? Karena anta mau menyebutkan ta'rif biar anta faham ini artinya apa, ini ta'rifnya nih. Kemudian anta sebutkan hukum di situ. Dan goedah yang ma'ruf bahwasanya hukum sesuatu itu kapan adanya? Ketika setelah kita mengenal sesuatu itu. Al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Saya mau tasawur dulu, kemudian saya mau hukumkan. Tapi muskilahnya hukumnya itu ada di tengah-tengah cara untuk bertasawurnya. Jadi ini daur ini. Saya tidak akan tahu ini kecuali dengan mengetahui semua ta'rifnya. Padahal di ta'rif itu ada hukum. Dah hukum ini kapan adanya semestinya setelah kita mengetahuinya. Jadi muter akhirnya. Nah ini mustahil. Gak boleh kayak gitu. Jadi gak sah. Makanya dia bilang ta'rif najasah kullu mustaqdzar. Oh jelas, jamil. Muskilahnya apa? Ini nih muskilahnya. Yamna'u sihatas shalah. Ini hukum. Ini hukumnya najasah ini. Aneh nggak tahu apa itu yang yamna'u sihatas shalah. Kapan kalau itu yamna'u sihatas shalah kalau itu najasah? Kapan itu najasah kalau itu yamna'u sihatas shalah? Loh, lalu apa? Ini najasah bukan? Contohnya ada mustaqdzar gitu, ada sesuatu yang mustaqdzar. Apakah ini najasah? Jawabannya iya najasah kalau seandainya dia mencegah sahnya sholat. Tanya, mencegah sahnya sholat enggak? Iya kalau dia najasah. Loh, jadi gimana? Itu makanya. Makanya dia dikatakan kullu mustaqdzar yamna'u sihatas shalah haitsu la murakhis, itu ta'rif yang batal di kalangan ulama mantik. Makanya itu tadi yang saya sebutkan Al-Imam Ibn Qasim Al-Ghazi dan juga Baijuri berusaha untuk membuat ta'rif yang panjang untuk najasah, tapi sebenarnya ta'rifnya ada muskilah juga. Ada muskilah juga. Baik, kita kembali ke pembahasan kita. Jadi PR ya. Cari itu. Cari ta'rifnya najasah. Yang bukan itu, yang bukan kullu mustaqdzar yamna'u sihatas shalah haitsu la murakhis. Baik, kembali ke pembahasan kita usul fiqh. Jadi ada dua cara untuk mentarifkan sesuatu. Bukan dua, banyak. Di antaranya dengan had, dan di antaranya dengan rasm, dan di antaranya dengan ad, menghitung. Di sini kita akan menggunakan ta'rif dengan ad, dengan menghitung. Usul fiqih itu ada 3 ya ikhwan. Yang pertama, kalau usul fiqih turuquhu ala sabilil ijmal. Ini kalau bahasa enaknya jangan kita baca turuquhu, apa namanya, kita ambil dari kitab lain lah. Ad-dalail al-ijmaliyah. Ad-dalail al-ijmaliyah. 1. Kemudian kaifiyatul istidlal. Kemudian halal mustadil.
Jadi usul fikih itu kombinasi dari 3 bahasan. Pembahasan pertama ad-dalail al-ijmaliyah. Dalail al-ijmaliyah mau lebih jelas lagi gini aja. Dalailul fiqh. Dalailul fiqh al-ijmaliyah, kemudian kaifiyatul istidlal biha, kemudian halul mustadil. 3 kombinasi usul fiqh. Dan tidaklah keluar bab di usul fiqh dari 3 perkara ini. Dalailul fiqh al-ijmaliyah, kemudian kaifiyatul istidlal biha, kemudian halul mustadil. Nah, ini ta'rifnya usul fiqh setelah menjadi alam. Nah. Oke. Yang pertama, dalailul fiqh. Usul fiqh adalah dalailul fiqh secara ijmali. Dalil-dalilnya ilmu fiqh tapi dalil yang ijmalinya. Nah, ini menarik kita ke pembahasan yang pertama. Yang tadi pagi kita tarifkan fiqh itu adalah al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amali al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Itu adalah fiqh. Tapi kalau kita membahas masalah dalil yang ijmali, ini namanya usul fiqh. Apa itu dalil ijmali? Pagi tadi kita bahas, dalil ijmali adalah satu dalil yang bisa digunakan untuk beratus-ratusan masalah. Lain hal kalau dalil tafsili. Dalil tafsili adalah satu dalil untuk satu masalah sahaja. Nah, dalil ijmali contohnya ijma', qiyas. Ini dalil. Kok bisa bank itu haram, ada ribanya, katanya gitu. Digiaskan. Oh, qiyas suatu dalil. Ijma', kok bisa begini? Karena ada ijma' di situ. Pembahasan masalah ijma' dan masalah qiyas, syarat-syaratnya qiyas, anwa'nya qiyas, rukun-rukunnya qiyas, ijma', syarat-syaratnya ijma', kapan dianggap sah, kapan dianggap tidak sah. Ketika Anda membahas dalil-dalil yang global seperti ini, itulah namanya usul fikih. Tapi kalau Anda membahas masalah tertentu dengan dalil tertentu, ini namanya fikih biasa, bukan usul fikih. Tapi kalau seandainya Anda membahas dalilnya sahaja, yang mana dalil itu global, yang bisa dicontohkan ke masalah ini dan juga bisa dicontohkan ke masalah yang lain, nah baru namanya usul fikih. Jelas? Dalil yang ijmal, dalil yang global. Apa arti dalil yang bisa mencakup beberapa masalah di dalamnya, yang tidak khusus untuk masalah tertentu. Itu dalil yang ijmal. Seperti qiyas, berapa banyak masalah yang dalilnya adalah qiyas, berapa banyak masalah yang dalilnya adalah ijma', berapa banyak masalah yang dalilnya adalah Al-Quran, berapa banyak masalah yang dalilnya adalah al-hadis. Kita akan bahas di sini bukan dari segi masalah ini dalilnya ini loh, masalah ini dalilnya ini loh. Bayi tabung itu hukumnya boleh karena ini loh dalilnya. Enggak. Kita akan bahas masalah dalil itu sendiri. Bagaimana ini dalil menjadi sah? Al-Quran, kapan Al-Quran itu bisa dijadikan dalil? Kapan hadis itu bisa dijadikan dalil? Nah, ini pembahasan kita. Pembahasan tentang dalil-dalil yang ijmali. Bukan masalah perinciannya, bukan masalah tertentu. Walaupun akan datang banyak di kitab ini masalah-masalah fikih yang disebutkan dengan perinciannya, dengan dalil tafsilinya sebagai apa? Hanya sebagai contoh untuk dalil ijmali. Kita tidak akan panjang lebar membahas adanya riba, contohnya di tepung, adanya riba di setiap makanan. Karena apa? Dalilnya begini, Imam Syafi'i bilang gini, Imam Abu Hanifah lain ceritanya. Karena bagaimana mereka mengambil itu dalil? Enggak, kita enggak bahas masalah itu dalil tafsili. Tapi kita akan bahas masalah qiyasnya. Mereka menggunakan dalil namanya qiyas. Lah, qiyas ini kita akan bahas. Apa rukun-rukunnya qiyas, syarat-syaratnya qiyas. Kapan dibilang sah? Kapan dibilang qiyas itu batal? Nah, itulah pembahasan tentang dalil ijmali. Wah, kata ya ikhwan. Ini yang pertama. Yang kedua, kaifiyatul istidlal biha. Kaifiyah cara al-istidlal mencari dalil biha dengannya, dengan ijmaliyah ini, dengan dalil ijmaliyah. Anta sudah tahu qiyas, tahu. Anta sudah tahu ijma, tahu.
Anda sudah tahu Al-Quran, tahu, dan tahu pembahasan tentang Quran ini, tahu. Oke, ada beberapa perkara ketika seandainya di Al-Quran ada dua ayat yang bertentangan. Dua-duanya Al-Quran ini. Nah, tapi yang satu disifatkan am dan yang satu disifatkan khas. Bagaimana sifat Anda menghadapi ini? Oh, mudah. Caranya apa? Yang am kita takhsiskan dengan khas. Namanya takhsisul am. Yang satunya mutlak, yang satunya muqayyad. Oh, gampang ini. Berarti apa? Yang mutlak kita ikat dengan muqayyad. Bukan, enggak cukup kalau seandainya Anda mengetahui syarat-syarat istidlal dengan Al-Quran. Harus Anda mengetahui cara ketika Anda menjadikan ini dalil. Ketika ada ta'arud bagaimana? Ketika ada hagigah dan majaz bagaimana? Nah, itu namanya masuk dalam kategori kaifiyah. Cara untuk menggunakan dalil-dalil ini. Anda harus tahu dulu, ini syarat-syaratnya apa, tamam, rukun-rukunnya apa. Kemudian Anda harus tahu cara penggunaan dalil-dalil yang ijmali ini. Masuk nomor 2 ya. Di sini masuk di sini babut ta'adul wa tarjih. Masuk babul hagigah wal majaz. Masuk di yang nomor 2 ini. Kemudian setelah kita mengetahui apa itu dalil fikih yang ijmali dengan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya segala macam, kemudian kita mengetahui bagaimana kita menggunakan dalil ijmali ini, ya. Setelah itu Anda harus mengetahui bukan setiap orang bisa main buka Quran, faham, buat hukum. Enggak semua orang yang bisa menggunakan dalil ijmali ini sebagai alat untuk mengambil hukum darinya. Enggak semua orang bisa mengkiaskan. Enggak. Anda harus tahu halal mustadil, sifat-sifatnya orang yang mengambil dalil. Sifatnya orang yang mengambil dalil dari dalil ijmali ini bagaimana? Di sini akan ada namanya babul ijtihad. Adalah mujtahid. Mereka lah mujtahid, orang-orang yang bisa mengambil dalil langsung dari Al-Quran ataupun hadis ataupun qiyas dan lain sebagainya. Enggak semua orang. Itu panjang ntar pembahasan halul mustadil ini. Siapakah itu? Apa syarat-syaratnya? Yang namanya mujtahid. Oke, kalau mujtahid ini lawannya apa? Nah, lawannya mugallid. Seperti kita ini sekarang. Hukumnya mugallid. Bagaimana? Kemudian mujtahid itu ada banyak, ada mujtahid mutlak, ada mujtahid madhab, ada mujtahid juz'i, panjang sekali pembahasannya di sini ntar. Ini dikarenakan kita bahas kenapa? Karena kedua ini jadi satu ini, dari sini ya ikhwan, pindah kedua, kemudian ini pindah ketiga. Asalnya cuma satu, dalil fiqh ijmaliyah. Tapi ini harus diketahui cara penggunaannya, nomor 2. Kemudian harus diketahui orang yang menggunakannya, nomor 3. Itu namanya. Inilah pembahasan usul fiqih. Intinya cuma ini. Dalailul fiqh al-ijmaliyah. Musannif di matan hanya menyebutkan 2. Yang ini dan yang ini. Nomor 3 enggak ada di matan. Tapi disebutin di mana? Di syarah. Tamam. Wah, kita baca sekarang. Musannif menyebutkan ini dengan misal yang sangat banyak. Qala al-musannif rahimahullah taala. Wa usulul fiqhi ay alladhi wudi'a fihi hadhihi alwaraqat. Arti daripada usul fiqih yang mana diletakkan di dalamnya kertas-kertas ini, artinya maksudnya ini kitab ini membahas usul fiqih. Nah, artinya musannif sekarang mau menyebutkan definisi usul fiqih setelah menjadi ilmu, setelah menjadi alam ala ilmu muayyan. Apa itu usul fiqih? Dengan kacamata bahwasanya ini adalah alam atas fan muayyan. Nomor 1, turuquhu ay turuqul fiqh, jalan-jalannya fikih. Nah, di sini penting. Jalan-jalannya fikih di sini artinya dalailul fiqh. Dalail fiqh. Ala sabilil ijmal, secara global. Ini kita bilang al-ijmaliyah. Sama ini turuqul fiqh ala sabilil ijmal. Artinya apa? Dalail al-fiqh al-ijmaliyah. Dalil jalannya fikih tapi secara global. Kita jelaskan tadi, dalil ijmali adalah dalil yang bisa mencakup beberapa masalah dalam satu dalil itu. Itu dalil ijmali, al-qiyas contohnya. Qiyas adalah dalil, dalil yang sangat kuat. Al-ijma' dalil yang paling kuat.
berapa banyak masalah-masalah masuk dalam ijma', wah kata. Berarti itu ijmal ya. Seperti apa kata musannif? Seperti mutlaqul amr. Seperti al-amr. Kalimat al-amr ini suatu dalil. Dalam pembahasan amr ini banyak sekali masalah-masalah yang masuk. Salat itu wajib karena kenapa? Karena ada amrnya di situ. Tamam. Zakat itu wajib karena ada amrnya di situ. Haji itu wajib karena ada amrnya di situ. Atimul hajjah, amr. Semua ini masuk dalam kategori amr. Jadi amr itu adalah suatu dalil, masuk dalam kategori dalil yang ijmal. Baik. Seperti amr. Mutlaknya amr. Artinya mutlakul amr itu kita akan bahas di pembahasan nanti. Mutlakul amr, amr yang tidak ada rembetannya. Karena kadang-kadang kalau seandainya amr itu dalam kondisi tertentu ya, ataupun ada sebelumnya perkara tertentu atau setelahnya perkara tertentu, kadang-kadang enggak menjadi wajib, hanya sekedar sunnah saja, ataupun kadang-kadang menjadi mubah gitu. Tapi kalau mutlaqul amr memang al aslu fi lil wujub. Oke. Juga wan nahi, larangan juga suatu dalil yang al aslu fi wal hurmah, diharamkan zina karena ada larangan di situ. Diharamkan ini karena ada larangan. Jadi larangan an-nahi ada dalil yang banyak di situ mencakup masalah-masalah. Kemudian wa fi'lun Nabi SAW. Fi'lu Rasulullah SAW adalah suatu dalil yang kuat. Ini boleh karena Nabi mengajarkannya. Ini dianjurkan karena Nabi mengajarkan. Jadi fi'lun Nabi adalah suatu dalil masuk dalam kategori dalil yang ijmali juga. Juga wal ijma'. Ijma' adalah dalil yang ijmali. Sepakatan ulama artinya ijma'. Ya. Wal qiyas juga dalil ijmali. Wal istishab. Apa arti istishab ya ikhwan? Nah, insyaallah kita akan bahas di sini. Istishab adalah bab di antara babnya usul fiqih. Artinya kalau artinya secara bahasa menarik, ditarik. Artinya apa istishab itu? Ada keadaan yang berada pada zaman pertama. Yang mana keadaan itu sudah ada hukumnya pada zaman pertama. Pada zaman pertama. Kemudian di zaman yang kedua terulang lagi perkara itu. Maka bagaimana ceritanya? Oh, caranya gampang. Perkara ini yang sudah terjadi pada zaman pertama dengan hukumnya kita seret itu hukumnya. Nyampe ke zaman yang kedua. Maka dihukumkanlah perkara di zaman kedua itu dengan hukum yang sama di zaman pertama dengan dalil namanya istishab. Menarik hukum dari zaman pertama ke zaman kedua. Itu namanya istishab. Akan ada bab khusus, babul istishab ntar di sini. Suatu dalil juga. Banyak sekali masalah-masalah yang dihukumkan dengan dalil istishab. Wah, kata ya ikhwan. Oke. Nah, qal musannif min haitsul bahthi an awwaliha bi annahu lil wujub wa tsani bi annahu lil hurmah wal baqi bi annaha hujaj wa ghairi dzalika mimma sayati. Nah, di sini coba kita kembali lagi ya. Ketika syarih menyebutkan kamutlaqil amri. Ya. Ini nomor satu. Contoh yang pertama, mutlaqil amr. Wan nahi, contoh nomor 2. Fi'lun nabi, nomor 3. Ijma' 4. Qiyas 5. Istishab 6. Jadi ada 6 contoh. Contohnya apa nih? Contohnya turuqul fiqh al-ijmali. Dalail ijmaliyah. 6 perkara ini masuk dalam kategori dalil yang ijmali. 6 perkara ini beliau berkata min haitsul bahth, dari segi al-bahth. Bahthul ini artinya dicari. An awwaliha, dari perkara yang pertama. Apa yang pertama tadi? Al-amr. Kita bahas al-amr. Dalil yang ijmali. Enti bahas masalah amr, bahas masalah amr dari segi apa? Bi annaha lil wujub. Bi annahu lil wujub, bahwasanya amr itu untuk perkara yang wajib gitu. Ketika kita membahas al amr ini perkara yang wajib, ini berarti antum bahas usul fikih berarti. Karena antum membahas dalil ijmali dari segi ini. Apakah amr itu mewajibkan atau tidak mewajibkan? Kemudian bagaimana kalau seandainya amr itu ada setelah larangan? Tadinya dilarang kemudian diperintahkan, apakah itu artinya wajib juga? Ketika Anda membahas kalimat amr, maknanya amr dengan pembahasan seperti ini, maka itu namanya pembahasan ilmu usul fikih. Pertama, tentang amr tadi lil wujub. Wathani, apa tsani ini? An-nahi. Wathani bi annahu lil hurmah.
An-nahi ketika ada namanya nahi baik pun dengan fi'il mudhari' magrun bila an-nahiyah ataupun dengan itu cara-cara bagaimana. Lalu nahi ini artinya haram, ini berarti kapan dibilang haram, kapan dibilang tidak. Itu berarti pembahasan ilmu usul fikih. Bukan masalah fikih. Tamam? Karena itu pembahasan masalah dalil ijmali. Wal bagi dan yang selainnya dari nomor 3, 4, 5, 6 ijma fi'lun nabi dan qiyas ishab bi annaha hujaj, bahwasanya yang ini dari nomor 3 sampai nomor 6 ini adalah hujaj. Apa hujaj ini? Hujaj hadza jam'u hujjah. Apa hujjah? Dalil yang bisa dijadikan suatu dalil. Naam, bi annaha hujaj. Bisa kita pakai istishab sebagai dalil ataupun qiyas ataupun ijma' wa hakadha. Wa ghairi dzalika mimma sayati. Dan banyak sekali contohnya, bukan hanya saja 6 saja. Mimma sayati, dari apa-apa yang akan datang. Ma'ama yata'allaqu bihi, dengan apa-apa yang berkaitan dengannya. Baiji makna masalah hakikah wal majaz. Astagfirullah. Baiji makna masalah yang amr dan nahi, dan juga masalah apa namanya tadi al-qiyas bi jami' anwa'ih. Juga masalah istishab, juga ada lagi masalah mukhtalaf fih seperti al-masalih al-mursalah. Kemudian juga ada masalah namanya saddud dzara'i'. Itu semua dalil-dalil yang masuk dalam kategori dalil ijmali dan bahasanya bahasan usul fiqih. Bi khilaf, lain halnya turuqihi ala sabilit tafsil. Lain halnya kalau jalannya itu, maksudnya jalan di sini adalah dalil. Lain hal kalau seandainya dalilnya fikih itu bi khilaf turuqihi, hadza raji' ila al-fiqh. Lain hal kalau seandainya jalan ataupun dalilnya fikih itu ala sabilit tafsil. Kalau seandainya itu dalil perincian, maka bukanlah usul fiqih. Seperti apa? Seperti aqimus sholata. Masyuf. Dalil. Aqimus sholat suatu dalil. Untuk masalah apa? Wajib sholat. Tok sahaja. Satu dalil untuk satu masalah. Ini namanya dalil tafsili ini. Dan bahasan di sini bukan masalah usul fiqih. Masuk masalah apa? Masalah fiqih. Wahakata. Nahu aqimus sholata. Nah, wala tagrabuz zina juga sama, dalil tafsili. Yang pertama itu amr ya. Yang kedua itu nahi. Nah, di sini subhanallah, masyaallah. Musannif ini menyebutkan 6 contoh juga dan seperti yang pertama. Pertama tadi amr, kemudian nahi, kemudian apa tadi? Fi'lun nabi, kemudian ijma', kemudian istishab. Qiyas, kemudian istishab. Yang ini yang 6 perkara ini semua dalil ijmali. Dalil tafsilinya bagaimana? Amr, dalil tafsir contohnya aqimus shalah, amr. Aqimus shalah itu dalil tafsili. Amr itu dalil ijmali. Oke. Yang kedua, la taqrabuz zina, ini nahi. Dari segi nahinya dalil ijmali, tapi dari segi hadis, dari segi ayat ini itu dalil tafsili. Wah, kira. Wa salatuhu sallallahu alaihi wasallam fil Ka'bah kama akhrajahu Syaikhani. Dan Nabi SAW salat di dalam Ka'bah, hukumnya sunnah itu. Ini dalil tafsili, fi'lun Nabi SAW. Fi'lun Nabi adalah dalil. Banyak sekali masalah yang masuk situ. Di antaranya ini, disunnahkan sholat dalam Ka'bah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sudah sholat dalam Ka'bah. Ini dalil tafsili. Dalil tafsili. Sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ijma' seperti apa ijma' contohnya? Wal ijma' ala anna li bintil ibn as-sudus. Ala anna li bintil ibni as-sudusa ma'a binti sulbi haitsu la mu'assiba lahuma. Ini contohnya ijma'. Dari segi ijma'nya itu dalil ijmali. Contohnya masalah yang menjadikan ijma' sebagai dalilnya adalah masalah ini. Masalah faraid ya. Antum belajar faraid kan? Ini berarti jelas, ini berarti ijma' ulama bahwasanya anna li bintil ibn, anak perempuan dari anak laki-laki, itu akan mendapatkan sudus. Mendapatkan sudus 1/6. Kapan? Kalau seandainya ada binti sulb. Binti sulb artinya apa? Anak perempuan yang kandung. Nah, bila mana ada anak perempuan kandung, ya, 1. Kemudian ada bintul ibn, maka bintul ibn dapatkan sudus. Si bintinya berapa? Bintinya berapa? Setengah. Iya, yang binti sulubnya setengah, yang bintil ibn as-sudus. Dibilang kalau di dalam ilmu faraid takmilah li thulutsain, katakan menyempurnakan untuk thulutsainnya. Dengan syarat haitsu la mu'assiba lahuma, sekiranya tidak ada
mu'assibnya untuk keduanya. Iya, kalau seandainya si binti sulub itu, kalau seandainya anak kandung yang perempuan ada mu'assibnya, siapa mu'assibnya? Ibn. Maka berapa dapat si binti sulub? Maka berapa dapat si binti ibn? Enggak dapat, mahjub. Enggak dapat sama sekali. Ataupun ada mu'assib untuk si bintil ibn ini. Binti cuma satu. Binti sulub cuma satu, dapat setengah. Bintil ibn ada, tapi ada mu'assibnya. Siapa? Ibnul ibn. Berapa jadinya itu bintul ibn? Asabah, bukan sudus lagi. Ya kan? Nah, ala kulli hal. Masalah ini bila mana ada bintul ibn dan ada juga binti sulub satu dan tidak ada mu'assib untuk keduanya, maka berapa si bintul ibn? Cari di Al-Qur'an, ada enggak? Kagak ada. Di hadis ada enggak? Enggak ada. Qiyas enggak mungkin, tapi ada ijma' di situ. Ijma' ulama bahwasanya bintul ibn ini dapat sudus. Nah, ijma' ulama, ijma' dari segi ijma'nya itu dalil tafsili. Tapi ijma' dijadikan dalil dalam masalah ini menjadi dalil tafsili. Kalau ijma'nya tok gitu adalah dalil ijmali, pembahasan ijma', syarat-syaratnya ijma', bagaimana kapan jadi ijma' itu dalil ijmali. Tapi antum menjadikan ijma' sebagai dalil di masalah ini menjadi dalil tafsili, bukan lagi masalah usul fikih, itu menjadi masalah fikih akhirnya. Akhirnya. Itu contohnya ijma' ya ikhwan. Wa qiyasul bur 'alal aruz fi imtina'i bai'i ba'dhihi bi ba'd illa mithlan bi mithlin yadan bi yadin kama rawahu Muslim. Oh. Tinggal sedikit lagi ini kita habisin ini. Contohnya qiyas bagaimana? Qiyas al-bur, qiyas gandum diqiyaskan 'alal aruz, atas aruz, nasi, beras. Nah, fimtina'i bai'i ba'dhihi bi ba'din, fimtina' dalam masalah larangan, tidak diperbolehkan menjual ba'dhihi bi ba'd, sebagiannya dengan sebagiannya. Artinya kalau kita jual gandum sama gandum gitu, kalau bahasa katanya bartel ya, bartel, kita jual gandum sama tukeran, gandum sama gandum, nasi sama nasi gitu, itu enggak boleh kecuali illa mislan bi mislin, dengan kadar yang sama. Mislan bi mislin artinya sama, harus sama, sekilo, nggak boleh lebih. Jadi kalau seandainya ada orang jual gandum dan mau tukeran dengan gandum yang lain, loh kok tukeran ngapain? Contohnya nih gandum dari kota ini mau tukeran dengan kota ini, kualitasnya agak lain gitu. Ataupun contohnya beras, lebih jelas. Ini ada beras Vietnam, mau mahal kan? Yang satu lagi ada beras basmati, lebih mahal lagi. Kita tukeran yuk, tukeran. Tapi ini mahal ini. Yang inti punya inti lebih mahal dari punya ana. Inti bawa setengah kilo, ana kasih sekilo. Enggak boleh itu. Masuk dalam apa? Riba, ya kan? Namanya riba apaan? Riba ada berapa? Ada banyak. Namanya riba apa nih? Namanya riba fadl. Riba apa? Riba fadl. Ya. Riba fadl itu dalam hadis Nabi SAW, Nabi hanya menyebutkan bur, enggak menyebutkan ruz. Ya kan? Enggak ada ruz waktu zaman itu, zaman Nabi SAW. Tapi Nabi menyebutkan bur. Nah, di sini disebutkan wa qiyasul bur 'alal aruz fi imtina'i bai'i ba'dhi bi ba'din illa mithlan bi mithlin. Enggak boleh beda, harus sama takarannya. Yadan biyadin, harus ketika itu juga serahkannya. Enggak boleh ada penundaan. Ya kan? Enggak boleh udah sini sekilo, besok anak kasih lagi. Besok anak kasih, enggak sekarang. Itu masuk dalam kategori riba nasa, ataupun dalam kategori riba yad, yang tidak langsung. Jadi harus sama takarannya dan harus sekarang penyerahannya. Itu sebagaimana diriwayatkan kama rawahu Imam Muslim dalam sahihnya. Dalam hadis Muslim, Nabi SAW melarang menjual bur sahaja, bur bi bur, illa mithlan bi mithlin yadan bi yadin. Nah, tapi Imam Syafi'i menggiaskan ruz juga dengan bur ini. Al-aslu wal bur al-warid fi nas. Kemudian digiaskan ruz seperti bur. Kenapa? Karena semua mempunyai illah yang sama, adalah at-tu'am. Mazhab Syafi'iyah menjadikan illah riba apa? At-tu'am, semuanya makanan. Jadi setiap makanan itu ada faktor ribanya. Bila mana makanan itu diperjualbelikan dengan makanan yang sama. Buah-buahan, obat, apa aja, hatta air. Semua yang bisa dimakan, bisa diminum, bila mana dibartelkan dengan perkara yang sama, maka harus harus sama takarannya dan harus ketika itu juga diserahkannya.
Kalau enggak bisa jadi riba. Kalau ya sama, kita rus sama rus. Tapi kalau tukeran dengan benda yang lain, kita tukar beras sama gandum, nggak apa-apa. Nggak ada syarat sama sekali. Nggak harus misalnya mislin atau ya yani, hanya saja itu ketika sama jenisnya ya. Sama aja jenisnya. Wah kata. Nah, ini kita jadikan gias sebagai dalil di sini. Nggak boleh jual ruz kecuali sama. Dengan dalil gias kepada siapa? Si bur. Ini gias menjadi dalil sekarang, tapi namanya apa sekarang? Dalil tafsili, masalah tertentu. Baik, yang akhir kali wal istishab. Tadi saya sebutkan istishab adalah menarik hukum yang ada pada zaman pertama ke zaman kedua. Contohnya bagaimana? Nah, beliau menyebutkan wa istishabut taharah liman syakka fi baqaiha. Contoh gimana? Ente yakin tadi maghrib ente wudu. Ini artinya zaman pertama. Ana yakin maghrib tadi ana wudu. Yakin. Sekarang punya wudu enggak? Wah, enggak tahu ya. Tadi batal enggak? Nah, sekarang namanya zaman kedua. Tadi maghrib zaman pertama ana yakin adanya wudu. Zaman kedua ana masih syak, masih bingung adanya wudu. Ente yakin enggak batal? Enggak yakin sih. Tapi ana juga enggak yakin juga masih ada wudu. Oh, jadi gimana sekarang hukumnya sekarang? Selagi ente nggak yakin ente sudah hadas, berarti apa? Ente punya wudu sekarang. Tapi kan nggak yakin, walaupun ente nggak yakin. Kok bisa? Iya, karena kita pakai dalil istishab. Kita tarik hukum yang yakin adanya di zaman pertama, tadi maghrib, kita tarik itu hukum ke zaman kedua, ke sekarang. Berarti sama dengan anta dalam keadaan toharoh sekarang. Tafadhol salat langsung, apa-apa. Dengan dalil istishab. Istishab menjadi dalil di masalah ini. Namanya dalil tafsili sekarang, masalah tertentu. Qala musannif falaisat min usulil fiqhi, maka semua masalah yang di bawah ini, masalah istishab, masalah taharah, masalah tadi rus juga, masalah bintul ibn, masalah salat Nabi di Ka'bah dan masalah la taqrabu zina, aqimus shalah, itu semua falaisat min usulil fiqhi. Kenapa? Karena semua itu adalah dalil tafsili, bukanlah ijmali. Wa in dzukira ba'daha fi kutubihi tamtsilan, walaupun sebagian masalah-masalah seperti ini disebutkan di kitab-kitab usul fikih, tapi hanya sebagai contoh, bukan pembahasan pokok, bukan. Pembahasan pokok usul fikih hanya membahas dalil ijmali, ijma dan syarat-syaratnya, qiyas dan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan al-amr, dan kapan itu dibilang menjadi wujub, kapan dibilang tidak, itu namanya dalil ijmali, pembahasan di situ, namanya usul fikih. Tapi kalau sudah masuk dalam hukum-hukum keperincian, masalah-masalah yang terperinci dengan dalil-dalil tertentu, itu bukan lagi usul fikih, namanya fikih itu. Walaupun sebagiannya disebutkan di kitab usul hanya sebagai contoh. Wah, kata. Nah, ini yang nomor 1, dalailul fiqih ijmaliyah. Yang nomor 2 di sini akan beliau sebutkan wa kaifiyatul istidlal biha. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, kayaknya waktunya sudah agak lebih ya. Insyaallah kalau ada pertanyaan besok aja deh. Ya, insyaallah sudah agak malam sekarang. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah bil qabul. Wa ta'ala kullu syai'in Allah min al-haramain. Malik bin Abdul bin Yusuf Juwaini wal Imam Muhammad bin Ahmad al-Mahalli wa jami' ulama al-usul. ناظر الشيء برم أو فلوس من أو في شو عادين يمكن عادين يمكن ولا حضرت النبي أصلا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika